Selamat sore, halo apa kabar sahabat idola. Sore hari ini tentu harapan saya adalah kabar Anda baik, sehat walafiat ya. Baik, seperti yang sudah disampaikan oleh teman saya Wulan, bahwa sore hari ini sudah hadir di studio tamu spesial, yaitu Ibu Sunarti, Sarjana Ekonomi. Beliau adalah calon anggota DPRD Kabupaten Tebo untuk daerah pemilihan Kecamatan Rimbo Bujang dan Rimbo Ulu. Nah, sore hari ini kita akan bincang-bincang untuk mengupas apa sih, siapa dia Ibu Sunarti Sarjana Ekonomi, kemudian apa motivasinya sehingga di tahun 2024 ini akan masuk berkompetisi, yaitu menjadi calon anggota DPRD Kabupaten Tebo, Dapil Rimbo Bujang dan Rimbo Ulu. Sudah hadir di studio, langsung saya Bagas Arianto menyapa. Selamat sore Ibu Sunarti. Selamat sore Mas Bagas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu Sunarti, atau mungkin selama ini masyarakat mengenal dengan sosok Mbak Nara. Nah, tentu pendengar radio ingin lebih kenal dekat dengan Ibu Sunarti atau Mbak Nara. Bagaimana Mbak? Mungkin sejarah pendidikan selama ini, kemudian apa sih kegiatannya? Silakan Mbak Sunarti atau Ibu Sunarti atau Mbak Nara. Monggo. Ya, terima kasih Mas Bagas. Saya diizinkan untuk perkenalan diri khususnya untuk wilayah Dapil 3 Rimbo Bujang Rimbo Ulu. Kepada pendengar setia radio Idola FM, perkenalkan, saya mohon izin perkenalan diri. Nama saya Sunarti, Sarjana Ekonomi. Saya lahir di Kota Wonogiri pada tanggal 7 September 1978. Pendidikan saya terakhir adalah sebagai S1 Ekonomi, S1 Ekonomi Akuntansi. Ya. Dan saya memang besar dan pendidikan saya di Jawa, di Kota Solo. Sekarang saya di sini sebagai jabatan saya masuk ke Partai Nasdem itu di tahun 2021, dan saya diberikan tugas di struktur partai saya itu sebagai ketua DPC Partai Nasdem Rimbo Bujang dan sebagai ketua DPD Garda Wanita Partai Nasdem yang merupakan sayap dari Partai Nasdem itu sendiri. Begitu Mas Bagas. Oke. Nah, kelompok-kelompok, baik kelompok wanita tani maupun kelompok UMKM. Jadi di sini jabatan saya juga sebagai ketua koperasi wanita Rimbo Jaya. Nah, koperasi ini adalah isinya juga kaum perempuan semua, Mas Bagas, begitu. Saya dedikasikan diri saya untuk membina khususnya perempuan ini. Cita-citanya adalah biar mereka bisa mandiri secara ekonomi, bisa mendapatkan tambahan pendapatan agar mereka juga mampu secara mandiri menambah pendapatan keluarganya, bisa membantu suaminya untuk menghasilkan uang tanpa mengurangi rasa tanggung jawab kaum perempuan sebagai seorang ibu dan sebagai seorang istri. Begitu Mas Bagas. Oke, Nara, untuk dijawab. Amin amin ya. Gini Pak, kalau masalah sembako murah itu memang saya yang punya gagasan tersendiri waktu saya masuk ke Partai Nasdem. Dan saya ditunjuk sebagai ketua DPD dan DPC Partai Nasdem untuk membesarkan partai. Saya punya gagasan bagaimana saya membantu pemerintah, membantu masyarakat, maksud saya membantu masyarakat walaupun sesuai kapasitas saya melakukan pasar sembako murah itu per jalur di semua unit Pak, tapi sesuai permintaan. Kadang ada yang menolak, misalnya harga di pasaran, ya waktu itu saya kan bukan dari 2021 ya, jadi saya misalnya harga beras pada saat itu 43.000 gitu kan, saya jual 43.000, saya tawarkan ke Pak RT-nya atau ibu-ibu yang mau didatangi kami antarkan sampai ke tempat lokasi, misalnya di unit 7 misalnya tuh di Jalan Kakak Tua, kami akan berada di situ. Nanti kami kasih tahu, kami selalu menawarkan
Kami Iya. aktif menawarkan sembako murah kami, harganya sekian sekian sekian. Yang pasti apa yang saya jual itu lebih murah lagi daripada toko grosir waktu itu seperti itu, dan berjalan 2021, 2022 sampai 2023 gitu ya Pak ya. Dan itu tidak terbatas. Kepada siapapun kami berikan di setiap jalur, setiap permintaan langsung kami kondisikan, kami realisasikan berapa jumlahnya, berapa kebutuhannya, kami siap sedia meluncur ke tempat begitu ya Pak. Semoga keterangan saya itu tidak, apalagi mulai di awal tahun ini per Januari harga sembako khususnya di beras, di gula, di minyak goreng itu naik, bikin pusing gitu ya sama ibu-ibu khususnya, karena pendapatan sama tapi pengeluaran untuk belanja mereka kebutuhan ke pasar itu naik setinggi-tingginya. Makanya Mas, saya terjun ke dunia politik itu bukan karena kemarin itu hanya sekedar seperti yang Bu Mar bilang tadi kan hanya mau pemilu saja. Malah saya menjelang pemilu saya stop karena kesibukan saya juga gitu. Tapi tidak pernah stop total karena saya mendistribusikan beras-beras murah ini per jalur-jalur sesuai permintaan masih tetap. Cuma saya tidak keliling lagi pakai mobil. Kalau dulu kan terkenanya saya kan pakai mobil gitu kan, saya drop. Kalau sekarang saya antar ke rumah-rumah Mas. Seperti itu. Saya tetap mengadakan, membantu masyarakat dari awal, dari tahun 2021 jauh sebelum pencalekan ini, sebelum pemilu memang saya sudah punya gagasan, punya ide bagaimana membantu masyarakat dengan adanya saya ini bermanfaat untuk mereka. Dan alhamdulillah salah satu contohnya tadi Bu Mar merasa terbantu juga begitu kan. Beliau sudah merasakan dampak dari hal-hal apa yang pernah saya lakukan, yaitu pengadaan sembako murah begitu Mas Bagas. Banyak motivasi yang kuat untuk Ibu akan menjadi tentunya anggota DPRD Kabupaten Teguh. Silakan Bu. Terima kasih Mas Bagas. Ini motivasi saya untuk mencalonkan diri sebagai salah satu anggota DPRD Kabupaten Teguh. Pastinya saya mampu secara kapasitas saya dan kualitas yang disertai dengan basic saya seorang sarjana, seorang intelektual. Menurut saya rasa saya sudah saatnya untuk mengabdi kepada Kabupaten Teguh. Dengan saya mengajukan diri dan berani mengajukan diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Teguh, insya Allah saya terpilih. Saya ingin benar-benar pemerataan, benar-benar bermanfaat untuk semua lapisan masyarakat yang saya nilai selama ini masih banyak ketimpangan, banyak bantuan, banyak manfaat yang saya akan berikan ke masyarakat. Khususnya dapil 3 saya ingin ada pemerataan di situ. Saya termotivasinya, saya masih yaitu tadi melihat ketimpangan yang masih banyak saya saksikan di sini begitu Mas Bagas. Karena saya sering ke pelosok-pelosok, saya masuk ke jalur, hampir semua jalur di Kenyamatan Rimbu Bujang, khususnya Rimbu Ulu saya sudah masuk semua, karena saya memang dari dulu kan saya belusukan ke dalam itu dengan program sembako murah saya gitu. Jadi dari situ saya sangat mengenal dekat gitu dengan banyak masyarakat. Saya sering tanya jawab di situ apa permasalahan di tengah-tengah masyarakat yang selama ini belum bisa tersalurkan semua begitu Mas Bagas. Dan saya juga merasa sebagai sosok perempuan, saya masih menilai banyak perempuan, banyak anak yang masih terlantarkan, dalam arti itu permasalahan atau kasus-kasus perempuan dan anak itu masih jauh dari kata mendapatkan kepastian atau mendapatkan bantuan hukum begitu. Jadi saya merasa terpanggil juga di situ. Kurangnya karena keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Teguh itu saya lihat memang belum tercukupi. 30% keterwakilan perempuan sampai saat ini Kabupaten Teguh jauh dari kuota. Hampir di sini kan baru yang duduk itu cuma 1 gitu kan. Jadi itu kan jauh dari kuota yang memang sudah ditetapkan pemerintah. Dengan cara begitu saya mencalonkan diri sebagai DPR itu tergerak hati saya bagaimana saya bisa menjadi keterwakilan perempuan dan bisa mewakili kaum perempuan dan khususnya anak-anak untuk saya bisa berkontribusi kepada mereka semua. Saya memberikan modal usaha baik barang maupun finansial itu, dan dari saya itu tanpa bunga sama sekali.
Jadi Bapak misalnya punya usaha nih, buat Bapak-bapak yang mau mendirikan usaha kekurangan modal, boleh mengajukan pinjaman sama saya dan itu tanpa bunga. Begitu J. Oke. Pak Catur. Iya. Saat saya terpilih atau gimana ini? Gimana? Saat saya terpilih nanti jadi DPR Oh, iya. atau program sekarang gitu. Iya. Program ketika Ibu Sunarti menjadi anggota DPRD Kabupaten Tebo. Ya, silakan. Baik, Mas Bagas, insya Allah kalau saya terpilih sebagai anggota DPRD Kabupaten Tebo, yang pasti yang saya jadi sorotan pertama yaitu dari faktor ekonomi ya Mas ya. Iya. Bagaimana ekonomi? Kebetulan saya juga seorang lulusan basic saya memang dari Fakultas Ekonomi begitu ya. Jadi di sini saya menguatkan dulu, menaikkan daya beli masyarakat. Karena dengan naiknya daya beli masyarakat, menurut saya itu akan menunjukkan kesejahteraan suatu wilayah. Dengan cara bagaimana? Selama ini kita ketahui bahwa penghasilan masyarakat kita itu mayoritas memang dari karet. Dan kedua mungkin dari sawit, begitu kan Mas Bagas ya? Betul. Karet ini sementara harganya fluktuatif gitu kan. Kadang naik sebentar, turunnya lama. Harganya kadang di bawah standar. Yang mana itu tidak mencukupi kebutuhan para petani karet yang sekarang dirasakan seperti yang penelpon tadi dikatakan bahwa harga getah turun begitu kan. Itu mempengaruhi daya beli masyarakat yang juga ikut turun drastis. Iya. Dan juga di sini saya melihat kan banyak sekali anak-anak lulusan S1, lulusan SMA, SMK itu susah untuk mencari pekerjaannya Mas. Sementara kita tahu sendiri keadaan kalau dari situ bagaimana, apalagi kalau ini sekarang musim penghujan sempat kemarin saya insya Allah saya terpilih menjadi anggota DPR, saya ingin membuka banyak lapangan pekerjaan Mas Bagas. Solusinya bagaimana? Bisa membawa investor untuk membangun misalnya ini pasar modern ataupun mall besar yang bisa menyerap tenaga kerja. Dan di situ saya juga punya koperasi saya ini sudah berjalan 2 tahun ya Mas Bagas, dan alhamdulillah progresnya bagus. Ke depan saya ingin mengembangkan koperasi ini dan bisa menyerap tenaga kerja yang lumayan banyak juga baik dari lulusan SMK maupun lulusan S1.